Oke, selamat malam. Saya Firda dari Detikom. Terima kasih kesempatannya, Bang. Saya mau bertanya kepada PSI dulu. Ini tidak jauh berbeda dengan pertanyaan tadi. Alasan Mas Kaisang masuk ke PSI kader baru, kemudian menjadi ketum. Ini alasannya kenapa tidak memilih kalangan internal untuk menjadi ketum baru untuk menggantikan Bro Giring? Kemudian apakah akan ada evaluasi kaderisasi ke depannya dan akan ada perbaikan berkas ke KPU nggak setelah pergantian ketum? Kemudian kepada Mas Kaisang, saya mau menanyakan soal pakaian yang dipakai di momen penunjukan ketum secara resmi hari ini. Tadi disinggung di dalam juga, tapi maknanya apa? Karena dipakai di acara di momen ini, kemudian Mas Prabowo atau Ganjar? Itu cukup, terima kasih. Sebentar, kok Pak Anies nggak disebut? Dua. Pak Anies disebut juga, tidak adil. Gak, pertanyaan saya Mas, arah politiknya ke Pak Prabowo atau Ganjar? Tentang yang pertanyaan pertama ya Mbak ya. Jadi sebelum penunjukan sudah ada aspirasi dari teman-teman pengurus daerah yang kemudian dikonfirmasi lagi dalam pertemuan siang hari ini sebelum kita memulai acara. Seluruh ketua dari 38 provinsi berkumpul dan juga dari Bro Giring juga punya aspirasi yang sama untuk menyerahkan tongkat estafet ke Mas Bro Kaisang. Terkait kaderisasi PSI terus melakukan. Memang usia kami belum banyak, baru 9 tahun, nanti di tahun depan itu baru 10 tahun begitu. Tapi PSI kami cukup bangga di usia yang baru 9 tahun ini tidak hanya kaderisasi yang telah kami lakukan, tapi juga regenerasi. Meskipun masih bocil, kami sudah berhasil menelurkan 2 ketua umum, sudah sampai ke ketua umum yang ketiga, di mana kalau kita berkaca pada partai-partai yang lain, ada yang umurnya sudah jauh lebih banyak, kaderisasinya kami yakin jauh lebih baik, tetapi belum juga melakukan regenerasi. Begitu, jadi kami lakukan terus kaderisasi, juga regenerasi, supaya semangat nih yang dibawa bahwa siapapun punya kesempatan yang sama untuk bisa suatu hari menduduki jabatan-jabatan strategis di PSI. Kalau bicara datang Mbak, saya waktu pertama PSI juga tidak punya pengalaman, tapi dipercaya sama teman-teman untuk menjadi ketua umum. Begitu pula Bro Giring. Kami di PSI sama-sama kebanyakan isinya newbie, nggak punya pengalaman. Tapi kerja kolektif kolegial itu yang menjadi kekuatan. Jadi kami optimis banget Mas Bro Kaisang nggak berdiri sendiri. Kita semua siap full support untuk bisa langsung lari menuju pemilu 2024. Baikan KPU. Kalau dari SK tentu akan ke Kumham nanti ya. Jadi nggak ada masalah, itu soal administratif pasti akan ada perbaikan. Mas Kaisang tadi ya. Oh ya, tadi makna baju ya. Mana baju yang cukup, kebetulan waktu itu pergi ke mall dapatnya ini. Apa? Filosofinya. Wah. Tadi kan udah didengar di pidatonya ada loh tadi. Iya. Ya. Masnya ya, karena dari tadi yang perempuan. Tadi satu lagi sebenarnya apa, Prabowo atau Pak Prabowo atau Pak Ganjar. Enggak, saya mau minta diulangi lagi karena baca presnya kan sekarang yang kuat ada 3, Pak Prabowo, Pak Ganjar atau Pak Anies, ngomong dulu gitu dong. Ya, diulang dong. Yes, yes. Mas Kaisang, ini kan PSI kan selalu mengulangi visinya itu keberlanjutan. Konsep Mas Anies itu kan perubahan. Jadi saya langsung to the point, Mas Ganjar atau Pak Prabowo? Ya nggak apa. Saya sama Pak Prabowo ya alhamdulillah dekat. Dengan Pak Ganjar kemarin juga ketemu di Pesta Pora, nonton Dewa. Pak Ganjar nonton Dewa, saya nonton NDX. Saya suka koplo soalnya. Pilihnya yang mana? Ya nanti. Kebetulan kan keduanya sudah datang ke podcast saya juga, sudah ngobrol secara pribadi juga. Nanti balik lagi kita akan lihat aspirasi-aspirasi dari DPD, DPW mengarahnya kemana.